warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang saya sayangi. Hai teman, hari ini Filza Aina Sasya, perwakilan dari Kabupaten Solo, akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yuk dengarkan cerita Filza. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Begini ceritanya. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai gemar membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, dan tokoh-tokoh yang sudah mati. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yaum, Yabus, dan Azza. Inilah asal mula manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia tersesat begitu saja tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, hatinya mulia, dan sabar luar biasa. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya siang, malam, tiada henti. Namun hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, yaitu sekitar 80 orang. Mereka bersikap angkuh dan menentang Nabi Nuh untuk menurunkan azab kepadanya. Nuh, sudahlah. Kalau engkau benar-benar katakan azab kepada kami, kami tidak akan percaya kepadamu. Nabi Nuh pun menjawab, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang akan mendatangkan azab kepada kalian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah. Kemudian Allah pun berfirman bahwa kaum Nabi Nuh tidak akan bertambah, yaitu sekitar 80 orang. Setelah mendengarkan ketetapan dari Allah, Nabi Nuh pun berdoa, Ya Allah, dari umatku. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Mulailah Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar di atas bukit yang sangat tinggi. Nabi Nuh membuat kapal itu bersama orang-orang. Ejekan demi ejekan yang dilalui Nabi. Sudah terbukti Nuh itu gila. Apa itu? Membuat kapal ya? Untuk berlabuh di hutan? Mana main? Nabi Nuh tetap bersabar dan melanjutkan proses pembuatan kapal tersebut. Setelah kapal yang besar jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Nuh untuk mengumpulkan hewan sepasang demi sepasang, jantan dan
Tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan yang tiada henti. Air meluncur dari tanah yang membasahi bumi. Banjir tersebut menghanyutkan pepohonan dan orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Dari kejauhan tampak anaknya yang sedang menyelamatkan diri. Akhirnya Kan'an sampai di atas bukit. Tiba-tiba datang gelombang besar yang menghanyutkan Kan'an. Nabi Nuh sangat sedih karena kehilangan putranya. Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, maafkanlah kesalahanku dan kesalahan umatku." Setelah banjir mulai surut, kapal pun berlabuh. Nabi Nuh pun menurunkan hewan-hewan bersama orang-orang beriman. Syukur yang tiada henti yang dituturkan Nabi Nuh bersama kaumnya. Nah, dari cerita Nabi Nuh ini kita bisa mengambil dua pelajaran. Yang pertama, kita tidak boleh durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, bagi kaum yang durhaka kepada Allah akan diturunkan azab atau bencana. Demikianlah cerita yang Filza sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Filza dan teman-teman semuanya. Filza tutup dengan sebuah kata. Kain soket bagi leki dipakai ulang baik banget. Bukan lo cari to ambo na pendek, tapi tutui ambo na mengaretek. Nak dua pantun saat ini bertiup angin dari utara hendak menuju ke selatan. Jawablah salam dari saya, tandanya kita orang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.